Pernah nggak ya teman-teman sekalian lagi mau renovasi rumah atau bangun rumah deh, terus tiba-tiba kepikiran, wah kayaknya gue takut salah nih, posisi rumah gue, jendelanya di mana, pintu depannya masuk gimana gitu. Dan itu kejadian sama saya. Jadi suatu saat saya sedang merenovasi rumah saya, terus udah lagi hampir jadi nih 80%, belum dipasang pintu jendela segala macam gitu ya. Terus saya kepikiran, oh iya ya, gue kenal tuh ahli feng shui namanya Jenny Kumala Dewi. Gila, gue bego banget gue nggak telepon si Jenny. Telepon dong, Jen, gimana Jen? Wait, Jen, tolong lu Jen, bantuin gue dong Jen. Ini rumah gue lagi dibangun nih, tapi gue lupa telepon lo gitu. Datanglah seorang ahli feng shui, kan ternama kondang, namanya Jenny Kumala Dewi, datang ke rumah saya yang lagi masih dibangun itu, tukang-tukang banyak. Gue udah ngatur kan sama bini gue kayak gini, jadi gini, wah ini nggak bisa nih jendelanya gini nih, mesti gini, mesti begini gitu. Ini percaya nggak percaya teman-teman? Karena katanya feng shui itu adalah sebuah disiplin ilmu yang dapat membantu kita menyelaraskan tempat tinggal atau hunian dimanapun kita berada. Dan saya hari ini sudah menghadirkan teman saya bernama Jenny Kumala Dewi. Jenny Kumala Dewi. Jen. Hai. Apa kabar lu Jen? Baik. Tapi lo inget dong. Thank you for coming ya. Iya. Lo inget dong momen itu kan? Iya, itu udah mau jadi rumah gua kan? Iya bener ya, bangunan hitam ya gue tuh banyak. Iya bang, itu bener sih. Iya kan? Iya bener, lu panggil ke rumah lu. Ada juga kantor, lu panggil bangunan hitam lagi juga, lu panggil ke kantor lu. Iya. Terus lo suruh ganti jendelanya apa? Iya. Terus udah gitu ya, udah jadilah rumahnya aman, tentrem. Thank you Jenny. Saya bangun kantor nih kan, renovasi kantor bangun. Gue udah asik-asik nih. Kantor ada 4 lantai. Punya cita-cita ya. Ruang kerjanya kalau nggak salah mau di depan ya. Paling depan karena kantor kami itu di jalan raya. Terus ruangan saya tadinya mau di lantai paling atas. Saya bisa lihat jalanan. Jadi ada orang datang saya bisa lihat gitu kan. Terus saya samping kantor saya tuh saya udah nyiapin halaman kecil, tanaman-tanaman. Datanglah si Jenny. Pengalaman yang kemarin itu kan gue jadi inget ya. Iya, gue nggak boleh salah dong. Ya. Nah, panggillah Jenny datang ke kantor. Jen, nih ruangannya mana? Ini. Gak bisa Win, lo gak bisa ruangan lo di sini. Gak boleh, lo tuh mesti paling belakang. Gue bilang, Jen tolong lah Jen gitu. Tahu nggak kenapa kantor belakang? Karena itu adalah sektor kemakmuran. Jadi gue mau masukin lo ke sektor yang makmur. Tapi bener, kantor berjalan dengan lancar. Iya kan, bener Thank you kan? banget Jen. Ruangan lo tuh ada di depan, gue pindah ke belakang kan. Iya. Di belakang itu sektor kemakmurannya, jadi harus ditempatin sama bosnya gitu. Jenny, jadi feng shui itu apa sih? Kan tulisannya feng shui, katanya banyak baca nyebutnya feng shui, betul ya? Iya. Kalau orang Mandarin feng shui gitu kayak feng bahasa shui. Mandarin. Yes. Okay, so what is feng shui actually? Feng Shui is an art kalau menurut saya sih. Jadi itu sebenarnya ilmu keseimbangan sih Win. Jadi keseimbangan, orang tuh mikirnya Feng Shui itu ilmu cenayang, ilmu meramal emangnya. Ya, padahal kan enggak ya. Itu make sense banget loh. Balancing. Tapi itu kan asalnya dari pengamatan alam terhadap manusia, dan manusia itu kan ada beraktivitas. Jadi akhirnya orang bikin catatan, akhirnya mereka pikir itu ramalan. Ya benar juga sih ramalan, tapi kan karena based on last experience gitu loh. Jadi ada dasar-dasarnya juga lah ya, pengalaman orang yang pada saat lahir bulannya lagi begini, bintang lagi begini, sifatnya kayak begitu. Nah, cerita kan gue nggak tahu kan bahwa itu mesti diukur tanggal lahir, tapi emang itu make sense dan kemudian impactful. Menurut gue sih lebih dari 50%. Jadi sama seperti manusia itu lahir sebenarnya itu kondisi langit dan bumi itu sudah ada keseimbangan yang dibawa buat ke kehidupannya dia gitu. Jadi semua budaya itu punya ilmunya masing-masing gitu ya. Kalau orang Jawa kan ada weton-wetonannya, ya kalau orang Cina mungkin weton-wetonannya ya feng shui itu. Tapi itu sebenarnya keseimbangan manusia dengan kayak kita nih ngomongin tektok misalnya gitu kan, ada unsur yang masuk atau misalnya tempat tinggal, nah seperti itu juga. Terus pekerjaan gitu. Jadi itu memang ilmu keseimbangan manusia dengan sekitarnya, berhubungan dengan manusia, berhubungan dengan bangunan, berhubungan dengan pekerjaan gitu, partner bisnis gitu. Wow, nah ini juga semua saling berkaitan kata-kata yang ada di batu-batu ini. Lo boleh pilih satu di antara sekian banyak dan kemudian alasan kenapa memilih. Oke. Gue ini aja deh yang paling dekat. Oh, yang paling dekat. Yang lain boleh loh? Enggak. Oh, boleh 2? Enggak, 1 lah. Ini 1 aja lah. Ya udah. Ini aja lah.
Harmoni. Banyak orang memilih, ini salah satu kata yang favorit. Kenapa Jen lo milih ini juga? Karena mungkin disiplin gue kali ya. Jadi gue yang gue tekunin selama ini kan balancing and harmony. Jadi gue merasakan itu kalau misalnya segala sesuatu tuh harmoni tuh kayaknya enak aja jalannya gitu loh. Kalau misalnya lu in eras gitu, kebanyakan orang sekarang kan eras. Ya gue juga sebenarnya ada part in eras kadang-kadang, tapi gue berusaha mengharmonisasi diri gue sendiri gitu. Ya udah gue gak usah pikirin yang orang pikirin ini aja lah gitu. Karena kalau semua lu pikirin pusing gitu. Iya. Itu juga iya. Jen, mungkin nggak ya Jen? Mungkin nggak, ini pertanyaan bodoh ya. Orang bangun rumah, terus nggak mempertimbangkan feng shui ini. Terus apakah akan berdampak dibanding kalau menggunakan jasa seorang ahli seperti lo? Jadi sebenarnya keberuntungan kita itu bisa didapat dari banyak hal, Erwin, gitu. Katakan rumah lu fungsinya salah gitu ya misalnya, tapi orangnya itu bagus gitu loh, perjalanan unsur kehidupannya lagi lancar, nggak ada masalah, terus pekerjaannya cocok, nggak terlalu masalah. Tapi pada saat lu lagi kurang seimbang, terus rumah lu itu misalnya salah semua, baru semakin berdampak berat gitu. Jadi sebenarnya part gue sebagai ahli feng shui ini penting nggak penting sih gitu. Kadang gue nggak mau tahu feng shui-nya lah, ntar malah gue kepikiran. Ada yang kayak gitu juga kan. Ada, iya. Tapi memang kadang-kadang kita nggak bisa pungkiri, kadang-kadang juga nggak pengaruh karena orangnya feng shui-nya lagi bagus. Jadi orangnya itu kan dari unsur kelahiran seseorang itu ada siklus perjalanan unsur di mana dia lagi bagus, di mana dia lagi turun. Nah, yang sebenarnya yang sebenarnya gue support itu pada saat dia lagi bagus ya udah gue lancarin. Kalau kadang-kadang orang lagi bagus, feng shui rumahnya salah kan. Ya udah gue cuma kasih kios aja lah, kayak misalnya kasih kias, kasih lampu, kasih cermin, kasih ya biasanya gitu ya, lampu, cermin atau misalnya lukisan gitu ya. Tapi kalau emang orangnya lagi parah gitu ya, lagi dalam kondisi yang jelek banget, dia bangun rumah salah semua, ya pasti gue bilang gini, ibaratnya lu sakit nggak bisa dikasih obat, lu mending pindah rumah aja deh gitu misalnya. Jadi kasusnya beda-beda gitu loh. Gue tahu ya ada satu mall di salah satu daerah di Jakarta, nggak mau sebutin di mana. Terus salah tuh pintunya, bangunannya, padahal dia di tempat yang sangat strategis di tikungan jalan besar. Terus gue tahu sang pemilik mall meng-hire seorang ahli feng shui. Dari luar negeri ya? Dari luar negeri. Yes. Oke, sebentar. Harmoni. Datanglah si ahli feng shui ini dari luar negeri. Lihat si mall itu. Terus dia bilang, wah ini pintunya salah pak. Ngomong sama ownernya. Maksudnya pintunya dari sini. Gini. Sekarang mall itu ada mall 1, mall 2, mall 3. Itu yang lo maksud ya? Bisa begitu juga. Jadi itu kan feng shui tempat usaha ya, feng shui lokasi usaha. Tapi sebenarnya menurut gue Win, untung aja dia mendatangkan ahli feng shui itu dari luar negeri, mungkin lokasinya nggak jauh berbeda dari Indonesia, Jakarta ini ya. Karena kalau berbeda itu kan kutubnya beda. Jadi kebalik. Katakan lu tinggal di Australia, itu kutubnya kan kebalik. Jadi kalau kita ada di Jakarta masih sama lah kutubnya, sekitar Asia yang atas itu masih sama. Tapi kalau dari Australia kan kebalik. Karena Australia pun musimnya juga kebalikan dari kita kan. Gitu loh. Jadi memang untungnya ahli feng shui-nya masih sama. Jadi sebenarnya itu bisa terjadi juga. Dan mungkin juga ditambah si ownernya ini pas lagi bagus. Jadi klik semuanya nyambung. Jadi percaya nggak percaya? Percaya nggak percaya? Believe it or not. Iya. Terus ada lagi nih, satu daerah dekat rumah saya nih. Di corner jalan. Toko gagal. Ganti lagi alat olahraga gagal. Ganti lagi toko buku gagal juga. Gagal terus. Apa itu ada yang salah atau emang tempatnya emang nggak pantas dibikin usaha? Ada dua hal. Satu, dari tempat itu gagal sebenarnya ada energi yang terekam. Jadi kalau lu duduk nih ya di bawah pantat lu ini kan anget ya. Jadi kalau udah bekas tempatnya itu bermasalah, yang nempatin itu juga berat, pastinya bisa kepengaruhnya makin parah gitu. Jadi kalau kita duduk ini sebelahnya, abis kita bangun, orang lain duduk kan mesti berasa hangatnya kan. Betul. Tapi kadang-kadang juga kita nggak berasa karena tubuh kita bisa membawa sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, gue juga pernah nemuin di salah satu mall yang pernah kerusuhan tahun 98. Gue
semuanya udah ditata. Satu lokasi ini menurut gua nggak cocok untuk restoran. Oke. Dan bener, dari dulu itu selalu di tempat itu tuh tutup terus restorannya. Jadi kutub buminya kalau kita lihat ada kompas. Jadi kalau orang Chinese tuh kutubnya namanya pakai kompasnya namanya lopan gitu. Lopan. Bukan lopan bos ya. Kalau bahasa Mandarin lopan tuh bos. Jadi, nah di situ ada kutub. Kalau itu energinya air dikasih api pasti konflik, jadi berat. Makanya nggak cocok gitu. Jadi memang ada menentang energi bumi yang terjadi. Itu untuk lokasi usaha ya. Jadi benar ada 2 kejadian tuh. Mungkin sebelumnya juga lokasi itu tutup-tutup terus. Yang kedua, usahanya nggak cocok sama kutub buminya gitu. Waduh, jadi kalau kita orang awam kagak ngerti mesti panggil orang-orang kayak lu dong, Jen. Iya, betul. Sekarang misalnya di rumah kita saat ini deh. Iya. Dari mana kita bisa tahu bahwa rumah ini tepat untuk gue tinggal secara umum, secara bodoh lah ibaratnya. Iya. Dari pintu masuk, dari mana gitu. Dan yang lo lakukan kepada gue, lo ngukur siapa yang jadi kepala keluarga, Pencari nafkah utama lah ya. ya pencari nafkah utama, itu lo selalu tariknya dari gue. Tanggal lahir gue, jam gue, dan segala macam, unsur gue apa, segala macam tuh berarti kan menyangkut si pencari Nafkah utama keluarga yang menghidupi keluarga. Iya. Betul. Tapi ya menurut gue sih sebenarnya ya memang bener pencari nafkah utama keluarga itu harus dicari kutub yang cocok supaya dia kan balance. Kalau dia balance, once dia balance, dia bisa menghasilkan semuanya itu lancar gitu, nggak sakit gitu misalnya gitu. Maaf Dan, jangan gue potong. Bisa nggak gue belajar sendiri? Misalnya gue nggak punya duit nih meng-hire lo. Bisa nggak gue betul. dari ilmu yang barusan informasi yang lo sampaikan, pencari nafkah utama harus mencari kutub yang tepat? Agak susah sih. Tapi sebenarnya paling gampang menentukan feng shui yang bagus itu bawa aja anak kecil. Tapi anak kecilnya benar-benar anak kecil yang polos ya, jangan anak kecil. Jangan anak kecil di sinetron. Iya. Ya, ntar jangan anak kecil yang dibuat-buat. Iya, iya. Dari sini dikasih pas cekokin gini-gini ya. Karena anak kecil yang polos dengan usia 1 sampai 5 tahun, dia itu bisa berasa tempatnya bagus atau enggak. Jadi kalau dia rewel, berarti tempat tuh nggak bagus. Oh gitu. Aduh, abis ini anak-anak yang usia 1 sampai 5 tahun pasti laku nih ditenteng sama teman-teman orang tuanya gitu. Iya, karena memang anak kecil itu kan dia ibaratnya kertas mesti putih, jadi dia mesti berasa aura-aura itu. Jadi kan kadang kita punya cakra ada asma, cakra mahkota itu. Nah, kalau anak kecil mungkin kan dia masih lugu, belum ada pikiran macam-macam. Jadi masih bisa ngerasain aura tempat ini apakah tempatnya itu misalnya ada energi yang nggak enak atau apa, nah gitu. Ataupun juga pemimpin agama. Tapi pemimpin agama yang tidak menikah sebenarnya. Tapi kadang-kadang juga zaman sekarang meskipun nggak menikah juga orang tetap aja banyak pikiran ya gitu. Yang lebih benar sih anak kecil menurut gua. Anak kecil usia 1 sampai 5 tahun. Di bawah 5 tahun lah. Sip, ini seru banget ngobrol-ngobrol. Kalau dia senang main-main berarti bagus tempat lo. Iya, jadi kita akan ngobrol lagi dengan Jenny Kumaladewi tentang feng shui, keberuntungan, nasib agar hidup bisa lebih sejahtera dan bahagia. Nah, semua orang punya harapan dan keinginan tempat tinggal atau tempat usaha atau huniannya tuh nyaman dan tentram. Dan sebagian orang juga percaya bahwa kita perlu jasa orang-orang yang profesional. Arsitek lah, terus kemudian gardener lah, landscaping dan segala macam tuh kalau atau bisa belajar sendiri gitu banyak sekali kan. Buku-buku kali, YouTube dan segala macam gitu. Dan ketika tadi kita sempat ngobrol-ngobrol, saya sempat ngobrol-ngobrol dengan Jenny, dan Jenny bilang bahwa untuk kita bisa tahu hunian kita nyaman atau enggak, salah satu parameternya adalah kalau nggak mau meng-hire seorang ahli feng shui ya Jenny ya, itu bawa keponakan, anak yang atau anaknya temen usianya 1 sampai 5 tahun untuk punya intuisi atau semangat atau signal enggak di tempat itu ya, nyaman atau enggak di tempat itu ya. Iya, karena emang kalau ada anak kecil datang ke rumah kita kalau dia udah nangis kan ada sesuatu ya. Iya, tempatnya nggak enak berarti. Kalau anak kecil tuh demen main-main berarti ya itu indikator nyaman, enak rumahnya gitu. Gue jadi ingat lagi ya Jen, waktu rumah gue nih, lagi-lagi contoh rumah gue, karena udah hampir jadi, terus baru manggil Jenny. Terus dapur udah jadi. Terus Jenny ngukur-ngukur, Jenny bilang, lo nggak bisa dapur lo di sini, lo mesti pindahin repot ya, instalasi dibongkar lagi segala macam. Akhirnya jalan keluar dengan menggunakan cermin. Iya,
Itu bisa jadi kalau mungkin cara pas lagi masaknya tuh ada yang ngebuang ke jalan atau gimana kali ya. Kalau cermin tuh jadi sifatnya kayak mama orang salah itu kayak obatnya lah, curesnya lah gitu. Jadi kayak dengan kita lihat ini masaknya salah, kebalik lagi gitu rezekinya misalnya gitu. Jadi rezekinya nggak jadi kebuang, masuk lagi gitu. Iya, kan ada yang bilang kalau dapur memasak gitu kan, misalnya kebanyakan pakai tangan kanan kan. Nyeroknya tuh masuknya ke dalam, buangnya ke dalam rumah. Masuk ke rumah ya, dari jalan masuk ke rumah. Dari luar jadi kalau diserok tuh dia ke dalam rumah. Iya. Kalau kebalikannya tuh membuang rezeki. Buang rezeki itu simbolnya. Ada nggak aturan-aturan lain secara umum yang bisa juga dilakukan di rumah? Bisa. Itu posisi kompor sama sink. Ini yang paling sering. 3 hal. Kompor, sink, dan kulkas. Jadi ini gue sering bahas juga sih. Jadi si kulkas ini adalah kebutuhan untuk deket kompor biasanya. Karena mau masak ambil barang dari kulkas. Betul. Nah, lalu si sink juga deket kompor. Jadi udah selesai langsung taruh di sink. Ya, itu benar. Padahal kalau secara fancy si kulkas ini auranya kan 5 unsur itu adalah logam. Masak itu, kompor itu api. Lalu sink itu air. Jadi air sama api konflik. Lalu si kulkas itu logam sama api juga konflik. Jadi sebenarnya peletakan antara si kulkas, kompor, dan sink itu harus hati-hati. Yang benar gitu ya, gue sering bahas juga sih di TikTok juga gue bahas. Yang benar adalah posisi kulkas sebelahnya itu sink. Kulkas sebelahnya sink. Yes. Baru kompor. Nah, si kompor paling jauh, paling berbeda karena dia auranya paling berbeda gitu. Karena emang yang sering nimbulin konflik tuh karena si kompor dan si sink gitu. Tapi kan jarang loh kulkas, sink. Tapi gini, sebenarnya ya, menurut gue sih, gue juga sebagai ibu rumah tangga gitu, mengalaminya itu. Anak 2. Lebih enak kalau kulkas itu deket sama sink. Jadi misalnya barang-barang dari kulkas itu taruh di sink dulu, baru kita cuci-cuci atau kita misalnya dinginin, baru ke kompor kan gitu loh. Padahal orang maunya dan ini langsung ke kompor langsung. Jadi itu sebenarnya menurut gue juga ya, bener juga gitu loh. Secara alur juga kurang praktis ya. Jadi yang paling benar itu memang si kompor tuh bisa jauh dari si sink dan si kulkas. Gitu. Apa yang terjadi kalau ternyata udah terlanjur nggak bisa diapa-apain? Kan nggak semua orang punya budget untuk renovasi. Kalau udah terlanjur ya pastinya ada peluang sih sebenarnya. Konflik di rumah itu sering terjadi konflik, sering ribut, adu pendapat, ada nggak tenang lah gitu. Tapi itu simbolnya. Kadang-kadang sih kalau memang orangnya pada dasarnya harmonis, fleksibel, ya bisa. Tapi pasti yang satu ngalah daripada yang lain gitu. Dan tapi memang menurut gue sih bagusnya sih memang gitu. Jadi kompor toh juga itu kan kompor itu kan simbolnya tiap hari adalah sumber rezeki ya. Pindahin aja gitu loh. Toh renovasi dapur. Toh lu bisa daripada isi interior orang lain dengan pentingin dapur kalau menurut gue. Tapi gitu loh. Meskipun dapur itu kadang-kadang sekarang yang pakai kan pembantu. Tapi zaman sekarang juga pembantu juga susah juga ya gitu. Pada akhirnya kan zaman pandemi juga kita masak sendiri juga kan. Jadi kalau menurut gue sih mendingan alokasikanlah untuk membuat supaya dapurnya seimbang dengan feng shui dengan benar gitu paling penting. Oke. Bagaimana dengan tempat tidur? Kita udah ngebahas dapur ya, yang paling penting tempat isi perut. Bagaimana dengan tempat tidur? Kalau tempat tidur ini banyak banget aturannya ya. Cuman menurut gue yang paling penting kepala ranjangnya itu tidak boleh segaris dengan pintu ataupun jendela. Kalau segaris dengan pintu atau jendela itu kebanyakan tidurnya nggak tenang. Jadi misalnya nih gue buka pintu, sebelah pintu langsung ada kepala ranjang. Tembok nih kepala ranjang di sini, itu nggak boleh. Nggak boleh. Dan itu sering gue temuin. Gue nggak usah ngomong banyak itu. Gue langsung tebak bapak pasti kalau tiap malam tidurnya nggak pernah tenang. Ya memang benar juga. Kok ibu tahu ya? Maksudnya gini karena memang kan kalau pintu tuh kan bergerak ya. Jadi ibaratnya secara feng shui energi yang. Jadi kalau feng shui kan harmoni bacanya yin yang lah gitu. Iya. Jadi kalau kita tidur itu harusnya tenang, tapi bergerak jadinya nggak cocok gitu loh. Jadi harus dipindah. Jadi bersandarlah kepala ranjang di tempat posisi dinding yang tidak terdapat bukaan apapun juga. Nggak ada pintu, nggak ada jendela gitu. Pasti gue kalau ngasih konsultasi atau ngerancang itu juga pasti selalu kepala ranjangnya itu nggak pernah sebelahnya ada apa-apapun juga. Dan di belakang kepala ranjang pun juga nggak pernah gue taruh WC. Why? Karena WC itu auranya aura dingin. Jadi kepala ranjang kalau di belakangnya ada WC katanya sih kebanyakan sering sakit kepala. Tapi sih memang benar nggak enak kalau tidur ya berasa nggak? Ya mungkin di hotel juga bisa berasa kayak hotel kan cuma sekali. Kalau tidur di belakang WC ada orang mandi dapat tuh kayaknya bunyi itu apa gitu jadi ganggu. Itu. Tadi lo bilang soal kepala ranjang harusnya tembok doang. Iya. Nggak boleh di jendela. Iya. Kalau ada ventilasi di atasnya lebih jauh gitu boleh? Namanya bovenle atau lubang angin lah ya. Masih boleh, tapi sebenarnya disarankan sih tidak ada
Kaca boleh nggak? Kayak kaca ketutup Kaca gitu kan untuk tetep- matahari masuk. Kaca kan Bergetar. tetap aja ada energi yang juga kan gitu. Namanya jendela juga itu. Ya jendela bisa dua macam, jendela hidup atau jendela mati. Maksudnya jendela yang bisa kebuka tutup atau jendela yang cuma begitu aja lah gitu, nggak bisa kebuka tutup, cuma cahaya doang masuk gitu loh. Tapi dua-duanya sama-sama energi yang gitu. Tapi kalau misalnya Beverly kan lubangnya lebih kecil gitu. Iya, itu Ya, masih oke. Masih oke, tapi disarankan sih kalau bisa jangan gitu. Jadi bener-bener di kayak- kepala ranjang tuh tembok aja. Iya. Terus ditaruh lukisan boleh. Lukisan, Foto boleh. lukisan juga macam-macam sih ya, kayak lukisan tuh sebenarnya simbol ekspresi daripada orang yang melukis itu, dia ada membayangkan sesuatu lalu dilihat sama orang, jadi terekam di situ kan orang yang lihat. Nah kalau di kamar dipasang lukisan yang nggak tepat, yang ada tidurnya jadi nggak bener semua gitu loh. Jadi nggak bisa istirahat, nantinya akibatnya feng shui salah semua. Jadi atasnya apa? Mendingan polos aja sih kalau menurut gua. Oh, Karena main di orang warna tidur, kali ya, gitu? warna, wallpaper gitu. Jadi orang tuh kebanyakan ingin mendekorasi semua ruangan, padahal tidak semua ruangan harus dekorasi juga kan. Kadang-kadang ada satu ruangan kayak ruang tidur tuh kan 8 jam sehari, itu disitulah kita harus merasa nyaman dan seimbang supaya kita tidur 8 jam aja. Katakan tidurnya nggak kurang dari 8 jam bisa absorb, jadi bisa langsung bangun fresh gitu. Nah sekarang coba Jen, menurut lo rumah kecil gue ini, Apa ya? living room kecil ini yang mengundang teman-teman gue, termasuk lo hari ini, itu feng shui-nya gimana sih? Jujur ya. Jujur, cepat katakan secara yang jujur. Yang pertama, sektor ketenarannya udah bagus, tapi sektor kemakmurannya kayak kurang, Win. Kemakmurannya kurang? Iya, di sini kemakmurannya kayak agak gelap gitu. Lu mesti kasih cahaya-cahaya di sini. Yang ada jodoh sama ketenaran loh. Oh. Jadi di antara teman-teman lo mungkin ada lu semakin famous lah, terus juga banyak yang suka. Tapi kemakmurannya mesti diaktifin di sebelah sini gitu. Jadi kasih lampu sorot boleh? Boleh juga. Itu lampu sorotnya paling di sebelah situ ya. Kreativitasnya bagus gitu berarti. Tapi ini overall bagus, hanya dikasih lampu aja. Iya, jadi kan udah deh sebenarnya dari semua ini untuk warnanya kuning ya. Iya. Ini cuman kayaknya perlu lampu sedikit supaya bisa lagi ada lebih itu. Lebih. Tapi ya pastinya jangan sampai lampunya tabrakan sama ini ya. Pokoknya ada lampu-lampu itu sebelah sini. Terus ada nggak sih pengaruh warm, lampu yang warm warna kuning atau yang putih? Lampu putih ataupun lampu kuning sama aja. Sama aja. Watt pun juga sama, watt 5 watt, mau 3 watt, mau 20 watt, yang penting ada lampu gitu. Oh, yang penting ada lampu. Iya. Apakah lampunya semua di dalam kolom-kolom ini atau satu menyinari semuanya? Terserah sih gitu, kalau mau kecil-kecil ya bagaimana dekorasi interior bagusnya, tapi kalau mau di setiap itu kecil-kecil satu nggak apa-apa, yang penting sebelah sini tuh ada yang terang lampunya. Oke. Nah tadi kita udah ngomongin soal tempat tidur, kita udah ngomongin dapur. Sekarang kita ngomongin ruang tamu. Ada nggak patokan-patokan khusus di rumah? Iya. Rumah jadi, ya. Kalau ruang tamu itu zaman sekarang, menurut gue tuh jarang orang punya tamu gitu ya. Kebanyakan kan mereka itu ya keluarga langsung inti. Atau ini datang Gojek datang ya kan. Jadi sebenarnya ruang tamu itu menurut gue yang paling penting adalah dari pintu masuk ke satu ruang yang kita samakan katakan ruang tamu ya. Dan pintu itu kan ada lebar pintu. Nah ruang tamu itu besarnya minimal 2 kali pintu lah gitu. Jadi supaya ibaratnya nggak sempitan. Jadi supaya rezekinya itu bisa masuk gitu. Masuknya ke ruang tamu lah ibaratnya gitu. Nah tapi sebenarnya di ruang tamu ini menurut gua sebenarnya yang paling penting lukisan yang dipasang lah gitu. Kan biasanya citra pertama, image. Jadi kalau misalnya kantor, image pertamanya resepsionis. Iya. Kalau rumah, image pertamanya ruang tamu dong. Iya. Nah, ruang tamu itu lu tipe seperti apa di ruang tamu. Jadi kalau bisa ruang tamunya ya jangan tumpukan barang yang pertama kali gitu. Karena kadang-kadang orang tuh brok barang-barang ya buku-buku lah atau baru datang taruh di ruang tamu. Gue bilang ruang tamu zaman sekarang tuh cenderungnya jadi ruang gudang gitu sebenarnya. Jadi dia harus lebih fungsional. Iya, fungsional dan juga fresh. Jadi harus kayak lapang lah, jadi kayak rapi lah gitu. Jadi kebanyakan orang tuh karena nggak mentingin tamu zaman sekarang sih ya. Ada pengaruh nggak sih dengan tanaman di dalam rumah, termasuk di ruang tamu? Boleh. Tapi sih kalau bisa tanamannya jangan tanaman imitasi ya. Jangan tanaman plastik tuh lo catet. Ini hidup semua kan? Oh, maaf. Ada yang imitasi ya? Ahli tanaman gue nih, nggak bisa semuanya asli. Kalau
ada tanaman palsu katanya relasinya ada yang palsu gitu relasinya. Jadi memang sih kalau di ruang tamu kan kadang-kadang suka ada tamu-tamu, misalnya tamu-tamu RT lah, tamu-tamu lingkungan lah gitu. Ya biar semuanya itu adalah segar dan apa adanya, nggak ada yang ada udang di balik batu gitu ya. Mendingan lu kalau mau nggak ada tanaman ya nggak usah ada tanaman, jadi dipaksain. Kalau mau lukisan aja sih, lukisan bunga, lukisan panen padi. Kalau memang akhirnya lu nggak bisa merawat pohon gitu ya, jangan maksain pakai bunga palsu gitu. Banyak orang seperti itu ya. Iya. Gitu, menurut gua. Jadi kalau ada yang ngasih bunga plastik itu buang aja gitu, kita foto, gitu. taruh Instastory, kita buang. Malah itu kita jual lagi. Malah kata gua, kalau misalnya kita kadang-kadang habis ada salute ceremony ya, misalnya open office atau misalnya apalah gitu, open house, dikasihnya bunga palsu, kata gue, daripada kasih bunga palsu mendingan kasih mentahnya aja. Iya benar. Nah itu gak bagus soalnya. Ya ini kan kalau ngomong memberi, gue juga ingin memberi kesempatan kepada lo untuk melakukan tes kecepatan berpikir. Dalam waktu 1 menit, berapa banyak soal yang bisa lo jawab ya? Ini semua teman-teman di atas sini udah gue tes. Yang terakhir temen gue bisa jawab 18 pertanyaan. I don't know about you. Udah siap? Iya. Oke. Burung apa yang tidak terbang rendah, tidak terbang tinggi? Burung kakak. Kalau saya bisa merubah dunia, apa yang akan saya lakukan? Saya ingin membuat semua orang menjadi baik terhadap saya. Kelilit utang atau kelilit ular? Mendingan kelilit ular aja deh. Masa tua saya akan bahagia menyaksikan keluarga saya berhasil. Mabuk laut atau mabuk beneran? Mendingan mabuk laut aja dah. Saat terbaik saya kalau lagi tidur. kejebur got atau kena kotoran burung? Mendingan kena kotoran burung aja. Kalau punya waktu lebih banyak maka saya akan banyak melakukan hal yang saya sukai. Sebutkan satu kejadian paling memalukan. Adalah Habis adalah hampir 9 pertanyaan. Tepuk tangan buat Cinta. Not bad. Nggak apa-apa Jen. Ini namanya pertanyaan lucu-lucuan. Oke. Mundur deh coba. Gue tadi ada sesuatu yang pengen gue bahas. Burung apa yang enggak terbang tinggi dan terbang rendah? Lo bilang burung kakak tuh burung apa sih? Tadi nggak mikir. Gue cuma mikir burung kakak tua tapi. Burung kakak tua. Gue pikir si kakak sih mah punya burung ya. Jen, bagaimana soal kolam air? Apakah itu mengikuti unsur yang mencari keuangan paling banyak di rumah? Baru gue bahas beberapa hari yang lalu juga ya. Jadi memang kolam itu orang zaman sekarang nih ya. Kemarin ada klien gue ngomong gini, Bu Jenny, saya sekarang udah menjadi 50 tahun. Jadi supaya saya lebih sehat, saya mau setiap hari berenang gitu. Apalagi setiap pandemi dia berenang di tempat clubhouse tuh kayaknya repot katanya ditutup. Terus gue bilang, lah tanahnya seberapa gede gitu loh. Karena kolam itu secara feng shui kurang bagus loh gitu. Jadi maksudnya gini, kalau tanah lu gak gede jangan paksain ada kolam renang. Iya dong. Kolam renang itu, jadi kalau di tempat, di gue sih pernah ngasih pertanyaan, kolam ikan atau kolam renang gitu. Jadi sebenarnya bagusan kolam ikan gitu daripada kolam renang. Tapi orang kebanyakan kepengennya punya kolam renang. Iya, katanya apalagi punya duit. Nah, belum lagi orang katanya kalau misalnya punya kolam renang, propertinya nilai jualnya lebih lebih tinggi. Mau dikontrakin gampang, mau dijual. Padahal secara feng shui, beberapa klien gua abis bangun kolam renang, dia langsung dijual rumahnya. Nah, seriously. masuk majalah, terus nggak berapa lama, setahun, 2 tahun, 3 tahun dijual. Ya karena apa? Dia maksain. Karena begitu buka jendela, sebelahnya langsung kolam. Kalau tanahnya nggak gede, jangan pakai maksain kolam renang. Tapi kalau tanahnya besar, jarak itu kan minimal 5 meter dari misalnya pintu belakang, ya tempat tinggal lah, mungkin pintu belakang, baru kita pakai kolam nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya terlalu dekat, samping persis, samping kamar tidur, ini kejadian loh. Klien gue orang penting juga, woy. Dia tuh orang politik, dia punya istri lagi sakit gitu ya. Oh, istri pertama, istri kedua. Istri cuma satu, Bo, dia orangnya baik-baik, udah tua baik-baik, tapi sakit kanker. Tapi dia tidak berobat, dia cuma minum jamur linci. Terus tapi pas gue cek di dekat kamar tidurnya dia itu langsung kolam renang gitu. Dan itu sebenarnya juga nggak bagus sih kalau kolam renang terlalu dekat dengan kamar tidur. Padahal orang kan kepengennya bangun tidur langsung nyebur atau jadi minum air putihnya di air kolam renang.
dari tempat tidur bisa ngeliat kolam renang gitu Iya. kan ya. Tapi kalau misalnya terlalu dekat nggak bagus, karena Oke. kolam renang itu secara feng shui auranya dingin. Hmm. Sedangkan orang tidur dingin boleh, tapi jangan terlalu dingin ya, Bo. Iya, Jadi akibatnya sakit gitu loh. Jadi makanya kalau gue sebenarnya kolam renang itu jangan dekat sama kamar tidur. Kalau dekat sama ruang keluarga masih oke deh gitu. Kan ruang yang umum-umum lah, yang nggak dipakai untuk beraktivitas lama kayak tidur gitu. Terus ada Jauh teman gitu. gue ya, pintu rumahnya tuh berat banget. Itu boleh nggak sih Jen? 2 pintu, tapi berat banget. Boleh. Ada, maksudnya nggak apa-apa. Ada yang Jadi bilang gini. kayaknya nggak boleh terlalu berat, nanti susah masuk ke dalam rumah, lebih berat. Enggak sih. Jadi yang paling penting pintu utama rumah itu kokoh, kuat, dan stabil. Yang Kokoh, membuat dia kuat, berat dan yang ini kokoh, dia Iya. kuat kan. Makanya dia pakai yang berat. Tapi jangan salah, meskipun kokoh, kuat, stabil, pintu rumah itu tidak boleh seret gitu. Oh. Jadi dibukanya susah. Ya kalau dia meskipun berat dibukanya gampang, dia punya engsel bagus, terus dia bisa maintenance. Biasanya kan yang problem tuh kan kalau yang berat tuh punya kan kayu ya, Bo. Iya, Kayunya jati, tuh kayu apa, jati, yes. KW sekian lah gitu ya. Nah, nggak apa-apa sih, asal bisa dibuka dan nggak seret gitu loh. Nah, cuman biasanya kayu ini mulai susut. Jadi kena cahaya langsung kan pintu depan rumah, kena matahari, kena hujan, kena panas. Biasanya tuh lebih dari 3-5 tahun tuh dia suka ada lah yang turun lah, apalanya itu. Jadi pokoknya yang penting pintu rumah itu harus selalu dijaga supaya nggak susah dibuka dan juga nggak rusak gitu. Oke. Jen, thank you informasinya, dan saya juga pengen nanya lagi ke Jenny karena ini mumpung punya waktu kita bisa nanya-nanya lebih banyak soal ini nih Jen. Gue mau nanya tentang bagaimana kita bisa menentukan posisi rumah kita menghadap mana dan berhubungan dengan keberuntungan kita. Kita tunggu jawaban Jenny habis ini. Nah, teman saya ini Jenny Kumala Dewi, nggak cuma ahli feng shui, backgroundnya arsitek, kemudian juga jadi pembicara di mana-mana, memberikan konsultasi, dan juga seorang penulis buku. Itu ada buku apa sih Jen? Baru yang ya? terbaru, tapi ini gara-gara pandemi sih. Daripada gue pandemi kan di rumah, terus gue berpikir ini tentang rumah tinggal. Oh, pas dong dengan yang kita omongin. Iya, makanya gue bawa. Sebenarnya ada 6 buku sih, dia terakhir lah ya. Yang bukannya terakhir, yang terbit saat pandemi. Jadi di sini ada yang tadi tuh tentang tanaman palsu, tentang Hidup yang palsu, Jadi, Instagram iya, yang ini palsu, dagu sebenarnya yang palsu. Isinya adalah pengalaman-pengalaman gue di sini. Terus disadur dengan ahli bahasa juga lah. Jadi ada ghostwriter-nya. Jadi Oke. bisa dibacanya itu, jadi lu kayak baca itu kayak enak gitu, nggak susah. Kan kadang-kadang feng shui itu ribet ya. Gue Iya. buat ribet gitu loh, karena emang sebenarnya ribet juga sih. Karena lu mesti baca tulisan Cinanya, mesti pengalaman yang bisa ini ya. Gitu. Tapi memang gue buat supaya yang baca itu bisa lebih enak, kayak ghostwriter yang dia bisa Mengalir lah bahasanya, iya, mudah gitu. dicerna. Feng shui Terus lo mau beli di mana Jen? di Gramedia sih. Oh, dari Ini penerbitnya Gramedia. Grasindo. Oh, berapa harganya Jen? 160.000 Oke. untuk di Pulau Jawa. Siap, siap. Ada di Gramedia pokoknya. Oke, pokoknya cari aja, kalau nggak Iya. online juga bisa kan Jen? Iya, Gramedia online ada. Iya. Gramedia, Tokopedia, Shopee juga Gramedia. Sip. Tadi pertanyaan gue tuh, apakah kita bisa menentukan tingkat keberuntungan kita berdasarkan rumah kita menghadap mana dan mana dan mana? Ada nggak sih guidelines kayak gitu, Jen? Jadi sebenarnya setiap orang, everybody is unique. Jadi semua orang tuh punya arahnya masing-masing. Tapi ada beberapa orang memang suka gini ya, suka arah hadap timur karena dia suka matahari pagi. Rumah gue dong, hadap iya. timur. Udah cocok juga kan, unsurnya kayu lemah, hadap timur cocok, utara juga cocok. Tapi secara properti dari pengalaman gue sih, riset gue S2 ya. Jadi itu utara selatan. Utara selatan tuh secara properti nilai jualnya itu bagus. Jadi gampang dijual, mau dikontrakin juga gampang, nilai jualnya tuh nggak cepat turun. Kenapa utara selatan? Nggak tahu kenapa, emang selalu begitu. Jadi tempat, makanya ya kalau lu perhatiin, lu ke developer, itu selalu mereka yang punya rumah orientasi utara selatan gitu, masuk ke utara selatan, Lebih pasti mahal? harga lebih mahal. Hah? Karena mungkin lebih enak ya, cahaya matahari itu jatuhnya lebih enak daripada ke arah timur ke barat. Oh, jadi nggak Kayaknya panas. sih, gitu. Tapi sih memang kalau secara feng shui itu benar. Jadi 178 derajat selatan sama 8 derajat utara tuh derajat yang mantep. Itu pengalaman gue riset di Singapura, udah gue perhatiin tempat, iya begitu. Nah, tapi ada orang, kalau orang muslim suka juga hadap barat ya, karena mereka ada ke kiblat gitu ya. Jadi sebenarnya semua arah mata angin ini baik gitu loh. Tapi memang semua orang itu ada cocoknya masing-masing. Nah,
kalau ada lagi dari lopan, kutub lopan yang arah matangin kayak kompasnya orang Cina itu, ada derajat yang simbolnya artinya kestabilan, ada derajat yang artinya menanggung beban keluarga gitu. Jadi memang itu ada derajat-derajat umum lah ya. Cuman kalau menurut gue sih utara, selatan, timur, barat semuanya bagus. Cuman kita memang cocokin sama tanggal lahir orangnya. Jadi itu juga yang terjadi dengan rumah gue dong. Ya, gue pintu masuknya harus lewat mana, itu udah cocokin feng shui-nya kan. Iya. Tapi once lu mau invest properti katakan gitu ya, lu aduh gue nggak tahu. Tapi lu nggak tinggal di situ, cuma beli properti doang. Mendingan sih menurut gue utara, selatan. Oke, Gitu. karena dia lebih buat mahal. invest, iya buat invest. Tapi kan belum tentu semua orang cocok utara selatan ya. Iya. Dan emang kadang-kadang gini, kita beli lebih mahal sedikit, tapi kan lebih panjang, maksudnya lebih bisa menghasilkan. Iya. Gitu. Kadang-kadang orang mau investasi tapi belinya ngirit-ngirit ya. Iya. Akhirnya jadinya nggak bisa diapa-apain, jadi si malakama gitu. Kan ada, kalau orang di luar kota mau minta jasa konsultasi lo kan bisa lewat online kan. Bisa. Tapi lo harus visit juga kan ya. Jadi Tetap. sekarang Win, gara-gara pandemi kan orang buat jadi kreatif ya. Jadi banyak klien-klien gua di luar Jawa itu ada di Mataram, ada di Sulawesi juga gitu ya. Itu lewat Zoom, tapi site visit Zoom. Iya. Site visit Zoom ya. Jadi itu bisa juga, tapi gua suruh-suruh, lu kirim dong kan. Oh bisa gitu juga. Bisa site visit Zoom. Oke. Jadi karena kemarin pandemi itu 2 tahun, bayangin Iya. coba. Tapi pada saat pandemi itu kemarin banyak banget orang yang concern about their home gitu loh. Jadi mereka mulai bangun rumah, mereka mulai renovasi rumah. Terus entah pokoknya gara-gara pandemi itu semua orang jadi concern sama rumahnya gitu. Menurut gue sih benar. Ingat nggak Jen waktu gue mau bangun rumah gue terus gue mau taruh pohon di tengah-tengah ruang Iya. tamu gue dan lo melarang. Iya, Sebenarnya iya. gue pengen banget. Iya, gue larang. Kenapa tuh Jen? Nggak boleh Jadi pohon itu di dalam rumah. ada 2 hal, Win. Yang pertama, pohon itu kan makhluk hidup. Jadi dia pasti punya aura. Kalau pohonnya besar, berarti auranya gede kan. Jadi anggap aja kayak orang tuh raksasa gitu loh. Lu menghadirkan rumah lu, tengah-tengah rumah ada raksasa, ada aura orang gede. Jadi pasti si pohon ini auranya akan mengganggu orang-orang yang sekitarnya, aura manusia tentunya. Yang kedua, di tengah-tengah rumah kalau ada kayak semacam kayak pohon kan ada batangnya ya, jadi ada balok di tengah-tengah rumah. Iya. Artinya menghambat perkembangan. Jadi kalau di tengah rumah tuh ada sesuatu barang besar seperti balok itu menghambat perkembangan seluruh penghuni rumah. Nanti karir lu bisa jadi lambat, anak-anak juga jadi males, sekolah jadi nggak lancar, kerjaan juga nggak bener gitu. Dan itu udah pernah gue temuin juga kejadian sama klien gue. Karena kebanyakan suka gitu orang yang konsep-konsep yang luar negeri gitu ya. Karena di luar negeri itu, tapi gini loh. Kan gue orang Itali, Jen. Mana sih? Kemarin habis dari UK ya. Oh itu lain lagi. Jadi emang sih Feng Shui itu kan konsep timur. Sedangkan Amerika itu kan konsep barat. Iya. Yang suka ada pohon di tengah-tengah rumah konsep Amerika itu. Dan kebanyakan orang Amerika kan bule-bule gitu kan mereka juga nggak stabil hidupnya. Bener-bener tangga gue juga pada nggak stabil. Kawin cerai, kawin nggak ada hubungannya. Padahal gue gak punya tetangga orang bule. Jen, terakhir nih Jen. Apa yang boleh dan tidak boleh ketika kita kemudian sekarang ngomongin kerjaan ya. Di kantor kan banyak yang nonton juga bekerja. Ada ruangan-ruangan mereka sendiri, desk-desk mereka sendiri. Apa yang boleh, apa yang nggak boleh? Karena kalau tadi kita udah ngomongin banyak soal rumah ya. Sekarang kita ngomongin tempat bekerja yang menghasilkan cuan kita yang makin banyak. Banyak sih. Yang paling penting kalau kerja itu bersandar ke dinding yang stabil. Jadi posisi meja kerja itu harus bersandar ke dinding tentunya, jangan ke jendela. Nah ini juga terjadi pas lagi WFH kemarin, orang cuma kerja sembarangan kan. Iya. Nggak boleh. Lalu juga Apa hasilnya kalau bersandar di bangku anak-anak kantor gue sebagian tuh ada ngadep jendela yang bekas kantor. kalau menghadap ke jendela nggak apa-apa, tapi jangan membelahangi jendela. Waktu dulu kan ruangan lo kalau nggak salah juga di depan tuh kan jadi kena jendela juga. Betul. Kan, jadi membelahangi jendela juga kan. Jadi kebanyakan kalau misalnya ngebelahangi jendela itu berpulangnya jadi lemah, jadi lebih cepat sakit. lemah, sakit, iya gitu. Oke, itu satu. Jadi jangan membelakangi jendela. Iya. Terus kalau bisa sih di ruang kerja kita itu harus seimbang furniture dan isi orangnya kapasitasnya. Jadi ada orang nih ya, kantor kan dia berkembang nih. Pertamanya udah di feng shui-in, dia maju. Tapi dia lama-lama karyawannya kan butuh banyak ya. Iya. Nah, kalau udah makin banyak itu lu harus perluas tempat, nambah tempat, ya nyari tempat lagi, atau ada divisi lain dipisahin, jangan dipaksain, karena kalau dipaksain nanti akhirnya cendol ya, muntah gitu, jadi masuk, nggak bisa masuk ketangkap, muntah lagi gitu loh. Jadi jangan space kerja orang-orang itu harus sesuai, jangan sampai
terlalu besar ruangan, orang-orang kosong. Itu juga nggak benar. Kemarin sejak pandemi kan banyak kantor-kantor yang bermasalah ya. Karena ruangan terlalu besar, isinya kosong, koplok-koplok. Atau misalnya ruangan kecil, orangnya kebanyakan. Itu juga nggak stabil. Itu juga nggak boleh. Jadi yang penting keseimbangan ruang kerja kita. Terus kalau bisa kita kerja, jangan ngadep ke tembok sih sebenarnya. Tapi susah ya. Kalau bisa. Iya, apalagi yang tiap hari seneng banget ngomong sama tembok. Jadi kalau kerja ngadep ke tembok, antar idenya banyak yang buntu. Nah itu kalau bisa berarti di depannya kasih lukisan apa kayak lukisan laut, kayak pantai kayak gitu, atau foto lagi di pantai lagi gaya gitu. Oke. Terus kedua, masalah yang sering gue temuin adalah masalah dekorasi lemari di meja kerja. Jadi orang tuh suka maksain, jadi si interior kadang-kadang interior tuh suka masang rak-rak yang banyak. Akhirnya si rak itu nggak ada guna, malah membebani pikiran dia. Jadi si rak itu ditaruh di atas kepala sih. Jadi ada di sini ada rak gitu loh. Oh, jadi kalau misalnya gue duduk sini, di atas gue ada rak lagi. Iya, ada kan semua ada rak pajangan, rak apa. Nah, itu juga nggak boleh. Jadi jangan menghalangi kepala kita. Iya, jadi kepala kita nggak boleh ada rak, nggak boleh ada balok, harus kayak plafon gitu. Plafon pun juga kalau bisa lurus-lurus aja deh, nggak usah ada yang drop ceiling. Kadang-kadang si interior, si arsitek pengen pakai drop ceiling supaya lebih manis, lebih keren gitu. Padahal sebenarnya malah jadi beban. Beban orang yang bekerja. Drop ceiling itu berarti kan lebih ke bawah. Iya, atau zaman sekarang lagi gue kemarin ngecek tuh adalah mereka pakai plafon yang patah-patah. Jadi mereka pakai industrialis. Iya, industrial yang expose. Nggak apa-apa sih asal flat semua diwarnain putih nggak apa-apa. Tapi ini nggak, dia pakai kayu-kayu. Bilah-bilah kayu-kayu di plafon di sini kayu-kayu kayak gitu. Jadi nggak boleh. Karena membebani. Konflik jadi buat tamu-tamu atau relasi kerjanya sering nggak cocok gitu. Jadi kan setiap kantor ada divisi masing-masing, Bo. Ada divisi accounting, divisi finance, divisi desain, divisi yang lain-lain lah gitu ya. Nanti di antara divisi konflik, terus ntar klien juga banyak yang masalah, iya kayak gitu-gitu. Oke. Jen, thank you so much for coming. Tepuk tangan dong buat Jenny Kumala. Jen. Banyak banget Jen, sambil gua mau memberikan catatan kecil dari apa yang hasil kita bicarakan hari ini. Ini di depan ini ada buku. Silakan lo tulis-tulis sebagai kenang-kenangan untuk gue. Oh iya. Silakan. Wow. Yes, ini ada spidol-spidol. Jadi ya ternyata Feng Shui itu percaya atau nggak percaya, kata Jenny. Tapi saya percaya karena apa yang saya dapatkan dari advice Ibu Jenny Kumaladewi ini membuat pertama rumah nyaman, terus kantor berjalan dengan sangat baik. Apa yang disarankan gue ikutin. Kadang-kadang karena udah terlanjur kasih dapur, ada toleransi, kata Jenny, kasih cermin aja. Terus tadi kita juga udah dengerin apa yang boleh dan tidak boleh. Dapur antara kulkas langsung wastafel lebih bagus, baru kompor di paling jauh. Jangan berdempetan itu semua, karena energinya tidak baik. Tadi kita juga udah ngomongin soal ceiling, kita juga ngomongin soal tempat tidur. Tempat tidur, kepala di mana kita tidur tuh atasnya tuh harus tembok. Jangan ada pintu karena itu menjadi tidak stabil. Jendela nggak boleh ada di atas kepala kita, bahaya. Terus kita juga udah ngomongin soal ruang tamu. Ruang tamu, pintu, posisinya, ruang tamu harus bersih. Dan hindari buplas, yaitu bunga-bunga plastik. Ya, pakai yang natural. Ini tropical, negara tropis, banyak sekali bunga-bunga yang bisa ditaruh dalam rumah. Tapi kan terserah ya, ini kan rumah-rumah situ. Cuma kalau mau sukses dan makin terus punya kreativitas yang tinggi, khususnya yang sedang bekerja di kantor, tadi Jenny juga udah memberikan banyak sekali input yang boleh dan yang tidak boleh. Intinya adalah ya, mari dong kita membuat kehidupan yang lebih harmonis, yang lebih seimbang, supaya dimanapun kita tinggal, bekerja, kita tetap nyaman dan selalu produktif. Kalau kita produktif, tentu juga kita bisa memberikan banyak sekali kontribusi, nggak cuma di tempat kita bekerja, tapi juga memberikan kehidupan yang lebih baik kepada orang-orang yang kita cintai, yang ada di sekeliling kita. Dan kalau udah semakin banyak apa yang kita dapetin dalam kehidupan ini, saatnya juga untuk berbagi. Berbagi tanpa berharap. Jen, bagiin dong apa yang dulu tulis. Aduh, gue jadi. Tunjukin dong. Ya? Iya, bacain dong. Thanks buat Erwin yang udah percaya dan menerapkan Feng Shui. Wow. Dalam hidup lo dan memasyarakatkan Feng Shui. Jadi Feng Shui is an art
and balance, not a mistake. Gitu. Sukses selalu, keep your life balance with feng shui. Thank you Jenny. Ini ada hadiah buat lo. Thank you, Eric. Yes, thanks a lot buat minum-minum kopi. Thank you, Bang. Dan jangan lupa Jen, ikutin gue Jen. We have to Siap. think right, do right, and speak right. Asik. Think right, think right, Think right. do right, speak right. Speak right, speak right. Asik. Asik. Thank you Jen.